Tianxun dan Ning Yao memiliki niat membunuh yang paling kuat di mata mereka, karena mereka berdua pernah dibunuh oleh Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang mereka dapat dibangkitkan dan kekuatan mereka meningkat, jadi mereka benar-benar ingin menemukan Xiao Yan dan membalas dendam. Jika bukan karena sekelompok orang gila di dunia abadi dan iblis kuno terakhir kali, bagaimana kita bisa dibunuh olehnya? Kali ini, Tuanku telah memberi kita kehidupan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus mencabik-cabiknya, memenjarakan jiwanya, dan mencambuknya selama puluhan juta tahun. Ning Yao dan Tianxun keduanya menggertakkan gigi mereka. Kebenciannya terhadap Xiao Yan sudah mengakar dalam. Bagaimanapun, kebencian setelah terbunuh masih terakumulasi seiring berjalannya waktu. Selain mereka berdua, ada Raja Roh lain yang juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Itulah Kui Jun, yang jiwanya diam-diam disembunyikan Xiao Yan di dalam tubuhnya. Belakangan, dia baru menyadarinya dan mengusir jiwa Xiao Yan dari tubuhnya. Kui Jun jelas-jelas menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri, karena ada banyak rahasia yang mungkin telah dibocorkan olehnya. Dia bahkan tidak tahu kapan rahasia itu dibocorkan atau apa sebenarnya yang dibocorkan. Namun satu hal yang pasti, dia pasti akan dimanfaatkan oleh Xiao Yan. Ini juga merupakan penghinaan besar bagi pasukan Kui. Ning Yao Tianxun, kekuatan kalian berdua telah menembus ke tingkat kedua keabadian ilahi. Jika kau bertemu dengannya, bunuh dia, jangan biarkan dia hidup. Mendengus. Saat dia berada di dunia kuno para dewa dan iblis, dia bahkan belum mencapai tingkat ke-9, jadi mustahil dia bisa sekuat itu sekarang. Mungkin dia bahkan belum mencapai keabadian Tuhan. Jika kita bertemu dengannya lagi kali ini, dengan kekuatan kita, kita pasti bisa membunuhnya dalam sekejap. Ning Yao mendengus dingin. Tianxun juga menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Kekuatan mereka saat ini mungkin belum pulih ke puncaknya. Tetapi saya pikir saya cukup kuat. Secara kasar, mereka merasa bahwa Xiao Yan pasti tidak akan sekuat itu sehingga Ning Yao dan Tianxun yang percaya diri dan sombong, yang sekarang memimpin kelompok, sedikit mengernyit. Kepercayaan diri semacam ini bukanlah hal yang baik, tetapi dia tidak banyak bicara. Ruang di sini luas, dengan lebih dari selusin pintu masuk, membuatnya sulit untuk mencari, jadi semua orang berpasangan untuk mencari. Setelah Fuxing membuat pengaturan, mereka membentuk tim dan kemudian terbang ke arah yang berbeda. Di suatu tempat di lautan kehampaan yang luas di dunia sensi, muncul pusaran air besar di laut, menyebabkan gangguan hebat di lautan kehampaan. Setelah beberapa saat, sesosok perlahan muncul dari sana. Rambut putihnya menyebar seperti tanaman merambat yang mati. Kulitnya ditutupi retakan seperti akar pohon dan pupilnya gelap. Mengenakan jubah hijau tua seperti kulit pohon. Di pinggangnya melilit rantai berduri yang dipenuhi bunga mawar merah darah. Setiap kali dia melangkah maju perlahan, jamur berwarna cerah otomatis tumbuh dari kekosongan, dan seluruh tubuhnya tampak mengambang. Kelopak bunganya hampir layu. Dunia sensi adalah dunia yang sangat bersih. Meski kulit wanita itu tampak layu seperti kulit kayu, wajahnya. Tetapi ia bagaikan bunga yang baru lahir, begitu rapuhnya hingga nampak seperti dapat patah jika disentuh. Wajahnya yang muda dan tubuhnya yang setua pohon yang telah mati tampak tidak pada tempatnya. Di mana dia? Reinkarnasi yang mulia tidak tahu apakah saya satu-satunya di sini. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suaranya sangat halus, bergema perlahan. Lalu sebuah kepingan giok yang memancarkan cahaya biru muncul di tangannya. Kemudian, setelah memastikan arahnya, mata cantik wanita itu sedikit menyipit, sosoknya menghilang, dan berubah menjadi kelopak bunga yang besar, melintasi lautan kehampaan dan terbang menjauh, di lautan kehampaan. Ada sosok lain, dengan rambut panjang terbuat dari kristal es, hawa dingin biru samar mengalir di bawah kulitnya, dan dia mengenakan baju besi berat yang diukir dari es hitam,
dan tidak jelas apakah baju besi itu adalah patung atau patung es sungguhan dari wajah manusia. Ada dua naga es raksasa di bawah kakinya, dan dia memegang tombak es hitam di tangannya dan mengangkat kepalanya. Sepasang mata dingin menatap monster laut virtual di sekitarnya. Dia bertekad untuk menjarah dunia ini dengan cara apapun. Sumber daya yang terkandung di sini adalah yang terbaik di antara 9 alam. Jika Taiksu dapat berhasil, sumber daya di sini akan cukup bagi Taiksu untuk menggulingkan metode latihan mereka saat ini dan menjadi benar-benar kuat. Namun sebagai master virtual, dia bahkan tidak bisa membunuh reinkarnasi dan membutuhkan bantuan kita. Itu hanya menjadi suatu kerepotan bagiku di kehidupan ini setelah kita membunuhnya. Pai ini seharusnya dibagi di antara kita, lelaki itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kehampaan di sekitarnya tampak membeku menjadi es ketika dia berbicara. Lalu, lelaki itu membalikkan telapak tangannya dan seorang gadis giok muncul. Ada cahaya di atasnya. Sepertinya ada orang lain yang datang selain aku, tapi aku tidak tahu siapa dia. Tapi seperti dugaanku, itu pasti roh pohon yang tergila-gila, iya. Dia sudah terlambat dan harus menemukan reinkarnasi sebelum tiba. Jika aku membunuhnya sendirian, akulah yang mendapatkan semua pujiannya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki itu melangkah turun dengan ringan. Selain dua naga es, ada satu naga ketiga yang mengembun. Keempat, dan kelima pun mengembun, hingga 9 naga es raksasa pun mengembun. 9 naga es bergerak dengan kecepatan tinggi di laut kehampaan. Di alam dewa kuno, di paviliun Qianji, 2 pelayan, satu di depan dan satu di belakang, tampak cemas saat mereka menyerahkan gulungan seukuran ibu jari kepada sang ratu. Melihat gulungan merah itu, ratu yang sedang melukis menghentikan kuasnya. Dia segera mengangkat jari gioknya, memotong sumbu kupon menjadi 2, dan menjepitnya di antara kedua jarinya. Setelah membaca kedua gulungan itu, sang ratu sedikit mengernyit. Ternyata disinilah inti persoalannya. Tampaknya Tuan Su bertekad untuk membunuh Xiaoyan dengan segala cara dengan mengundang orang-orang kuat dari dunia luar. Bagi Xiaoyan, ini akan menjadi bencana yang lebih berbahaya daripada Taiksu. Tapi dilihat dari reaksi master virtual, semakin banyak hal ini terjadi, semakin terlihat bahwa rencana untuk menjaga semua makhluk hidup telah efektif. Tubuh reinkarnasi mengubah nasib Sensi. Tampaknya mustahil, tetapi itu menjadi variabel terbesar. Sang ratu bergumam sambil duduk di kursi. Mu Luchen berpikir lama. Setelah beberapa saat, ia mengambil kuas dan menulis lebih dari selusin catatan secara berurutan. Pembantu itu menggulung catatan itu dan segera mengirimkannya. Dia sudah menjadi kuat, dan bantuanku hanya memberinya jaring pengaman jika terjadi sesuatu. Masih ada jalan keluar, ia harus melewati jalan buntu ini. Saya pikir ini seharusnya merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Gu Zongsheng. Dia tidak dapat memikirkan semua variabel. Namun, seiring Xiaoyan tumbuh dewasa, jejak keberadaan Gu Chongsheng semakin berkurang. Xiaoyan akhirnya akan keluar dari permainan catur Gu Zongsheng, dan ketika dia keluar, dia akan dapat berdiri di luar permainan catur. Jadilah pembawa bendera sejati. Setelah Ratu Nannan melakukan semua ini, alisnya berangsur-angsur mengendur. Kali ini, yang ada di gulungannya bukan hanya Xiaoyan, melainkan sosok-sosok yang tak terhitung banyaknya. Dia melukis gambaran panorama dunia para dewa kuno.